kemudian harus menggunakan objektivitas, ada beberapa konsekuensi ya ketika kita menulis sebuah buku yang bergenrekan non-fiksi ya. Nah, itu yang pertama adalah tanggung jawab pada fakta ya. Jadi artinya semua yang ditulis, data-data yang ditulis dalam sebuah buku non-fiksi itu adalah harus berdasarkan fakta ya. Misalnya contoh ini teman-teman, buku Bosku Otoriter ini buku ini ada beberapa contoh ya bos yang otoriter ya, dan kebetulan contoh-contohnya adalah contoh yang pernah saya alami ya. Jadi saya sudah cukup banyak ya di banyak perusahaan, tidak berapa perusahaan, dan beberapa di antaranya memang kategori bosnya masuk bos otoriter ya. Makanya contoh-contoh kasusnya adalah contoh-contoh kasus di mana saya waktu itu menghadapi beberapa beberapa tipe bos yang otoriter ya. Walaupun ya saya samarkan teman-teman ya, dari segi namanya, dari segi perusahaannya, dari segi industrinya ya saya rubah ya, tidak sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu. Jadi walaupun saya menuliskan itu adalah sebuah cerita yang saya samarkan, tapi tetap fakta-faktanya saya tidak bersembunyikan ya. Bagaimana sih kelakuan bos yang otoriter itu, kemudian bagaimana sih sikap ataupun pandangan dari seorang bos otoriter ya, saya tetap harus mengacu kepada faktanya ya, fakta di mana yang saya alami sendiri gitu. Itu yang pertama ya teman-temannya, ketika menulis sebuah buku non fiksi itu harus bertanggung jawab pada fakta-fakta yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kepada pembaca ya teman-teman, karena sebuah buku non fiksi itu lebih mempengaruhi hidup seorang pembacanya ya. Memang sebuah novel yang istilahnya novel romantis ataupun novel yang novel ceritanya sangat sangat mengharukan, mungkin bisa membuat seorang pembacanya menangis ya, tapi mungkin hanya saat itu saja gitu, emosinya teraduk-aduk. Hanya saat membaca novel itu saja gitu. Tapi ketika novel itu sudah ditutup, kemudian si pembaca tadi melakukan aktivitas yang lain, mungkin dia sudah lupa ya atas segala keharuannya, atas segala kesedihannya ketika membaca novel tersebut gitu ya. Sama dengan kalau kita nonton film ya teman-teman ya, mungkin teman-teman lihat film ataupun drama Korea kan bisa aja nangis ya pada saat itu ya, terutama teman-teman yang wanita ya, walaupun yang pria mungkin juga ada gitu yang seperti itu. Nah, tapi kan ketika TV-nya sudah teman-teman ganti channel lain, atau teman-teman lihat TikTok yang lucu-lucu, misalnya video yang lucu-lucu ya, teman-teman udah lupa gitu dengan kesedihan pada waktu nonton drakor tadi. Nah, ini beda dengan sebuah buku non-fiksi ya teman-teman ya. Sebuah buku non-fiksi itu kan saya bilang tadi memberikan wawasan, memberikan informasi, atau bahkan memberikan solusi ya. Jadi artinya apa yang